Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi kepada teman-teman semua. Kebetulan ada suatu peristiwa yang mana sini berkaitan dengan media tanam ya, media tanam yang saya kemarin konten-konten saya sebelumnya, di mana saya melakukan pindah tanam cabai dari mulai penyemaian, pindah tanam, dan cara mengatasi stres pada saat pindah tanam. Dan pada kesempatan video kali ini juga saya akan sharing masih berkaitan dengan tema-tema yang sebelumnya ya teman-teman, dimana di sekitar saya ini adalah tanaman-tanaman cabai, baik yang itu yang kemarin yang stres yang sudah sembuh, media tanam yang sukses pindah tanam, dan juga yang belakang sekitar saya nih, semuanya itu media tanam yang baru saya pindah tanam ya teman-teman. Kembali lagi, ini tanaman cabai yang kebetulan saya sharing saat mulai proses penyemaian sampai pindah tanam dalam video-video yang teman-teman bisa scroll pada video-video sebelumnya di channel saya. Adapun yang saya akan bahas di sini yaitu tentang peristiwa yang kebetulan, yaitu dimana pada saat itu saya kehabisan media tanam, dan ada media tanam di sini, media tanam yang tidak biasa di sini adalah media tanam seperti ini teman-teman, media tanam tanpa tanah ya. Yang mana media tanam tanpa tanah ini pada umumnya kita gunakan untuk tanaman-tanaman hias seperti yang sebelah kiri ini teman-teman lihat. Di sini ada beberapa tanaman hias koleksi saya, bukan ya sekedar koleksi saja ya, untuk mempercantik kebun saya juga koleksi tanaman hias walaupun jumlahnya sedikit ya teman-teman. Ya, langsung aja kepada poin tersebut, yaitu tentang media tanam, dimana balik lagi saya terangkan cabai atau semaian cabai yang saya akan pindahkan pada saat pindah tanam lebih banyak dibanding media tanam yang saya siapkan. Dan kebetulan pada saat itu ada media tanam tanpa tanah seperti ini yang tadi saya jelaskan, yang nganggur, kalau istilah ini yang menganggur, tidak terpakai, yang tadinya mau saya akan gunakan untuk media tanam hias, saya gunakan untuk tanaman cabai ya, istilahnya iseng saya coba-coba, dan luar biasa hasilnya. Saya juga kaget ya teman-teman. Sekali lagi, ini bukannya sengaja ya, ini faktor kebetulan aja. Dan dari kebetulan ini saya juga jadi penasaran apakah media tanam ini pengaruh atau tidak. Intinya media tanam yang saya pakai ini, media tanam hias ini, di saat saya gunakan untuk tanaman cabai, ternyata hasilnya tanaman tersebut pada usia memasuki 2 bulan itu luar biasa teman-teman. Bisa dilihat teman-teman ya secara utuh ya teman-teman, dimana daun-daunnya dan juga batang kokoh, daunnya besar, berbeda dengan ini ya teman-teman, yang mungkin saya akan bandingkan dengan tanaman cabai yang saya sama-sama telah saya pindahkan dalam media tanah. Seperti ini teman-teman, ini yang besar, bisa teman-teman bandingkan ya besarnya. Walaupun ini agak melengkung ya, kemungkinan karena penempatannya, yang ini kena sinar matahari lebih banyak, yang ini saya taruh di sebelah sana ya, sebelah sini agak kurang sinar matahari, jadi agak kurang segar. Tapi dari fisiknya teman-teman bisa teman-teman lihat, ternyata walaupun tanpa tanah hasilnya luar biasa teman-teman. Tanaman cabai itu lebih besar, lebih kokoh, beda halnya seperti ini teman-teman. Sekali lagi saya terangkan di sini, istilahnya di sini saya bukannya coba-coba atau memulai inovasi yang baru yang tidak terbiasa ya. Intinya saya ingin berbagi teman-teman, ternyata media tanam tanpa tanah itu bisa untuk cabai dan hasilnya luar biasa dibanding dengan kita biasa menggunakan tanah. Dan kembali lagi, kemungkinan kecocokan kepada media tanam, dan setelah saya perhatikan ternyata perbedaannya kemungkinan bisa kuat untuk kokoh dan terikat seperti ini. Mungkin kemungkinan di sini banyak nih ya, banyak sekamnya ya teman-teman. Kemungkinan di sini ada bahan seperti sekam bakarnya lebih banyak. Seperti ini teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, berhubung buktinya sudah ada di sini media tanam tanpa tanah lumayan bagus,
Dan saya di sini akan mencoba kembali media tanam tapak tanah ini dengan ini teman-teman. Ini yang teman-teman tadi saya sering lihat itu. Mungkin saya sengaja dari sekian banyak cabai yang telah saya pindah ke tanamkan, saya memilih yang lebih kecil dari ukurannya, yang ukuran kecil. Dan saya akan coba buktikan apakah benar media tanam tapak tanah itu pengaruh terhadap pertumbuhan cabai, perkembangannya seperti ini, lorongnya lebih besar, lebih lebar daunnya, dan batangnya lebih kokoh. Atau kemungkinan sebaliknya, hanya kebetulan saja. Maka dari itu saya akan persiapan di sini. Saya akan coba ulang teman-teman. Saya siapkan ini media tanam tapak tanah asli ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan agar terikat seperti ini ya, saya akan samakan media tanamnya teman-teman. Yang mana yang ini media tanamnya walaupun tapak tanah, tetapi banyak unsur ini sekam ya, banyak bahan sekam bakar seperti ini. Ya kemungkinan salah satu faktornya sekam bakar itu karena sifat sekam bakar itu adalah sekam yang sudah dibakar, sifatnya mengikat ya teman-teman. Maka dari itu saya akan perbanyak di sini media tanam tapak tanah ini. Saya perbanyak sekam bakarnya teman-teman agar lebih mengikat pada tanaman tersebut. Dan untuk pembuatan media tanam hias ini sendiri yang saya jelaskan, saya tunjukkan di sini, bisa teman-teman lihat dalam video. Mungkin tahun kemarin saya pernah membuat video tentang media tanam super power, yaitu media tanam tapak tanah yang dikhususkan sebenarnya untuk tanaman hias. Dan teman-teman juga boleh dicoba di situ membuatnya, dan juga boleh dicoba untuk dipakai tanaman tanam cabai. Ya intinya balik lagi, bisa teman-teman buktikan ini kebetulan atau memang hasilnya lebih bagus. Saya langsung persiapan saya teman-teman di sini media tanam tapak tanah tersebut. Saya sengaja masukkan ke dalam pot ya, agar agar bisa ditandai, bisa dibedakan di mana media tanam tapak tanah itu. Di sini juga di dalam pot. Dan ini saya siapkan juga di dalam pot teman-teman. Dan ini adalah cabai yang akan ya mungkin sekarang masuknya uji coba ya teh. Yang akan saya coba untuk pindah tanam tapak tanah tersebut. Seperti ini teman-teman. Sampai akarnya pun saya bersihkan ya. Saya masukkan langsung benar-benar tapak tanah ini. Mudah-mudahan hasilnya ya minimal sama seperti ini ya teman-teman. Ya kemungkinan ini akan saya gunakan untuk tanaman lain. Nah ini media tanam tapak tanah saya gunakan lagi untuk tanaman cabai, yang mana pada umumnya tanaman cabai itu media tanam yang biasa, yang khususnya ini di polybag ya, yang ada campuran tanahnya lebih besar dari sekam bakar, pupuk kandang, kompos dan lainnya. Yang dominan untuk ukuran campurnya tersebut 2:1, yaitu 2 itu ukuran dari tanah 2 kali lipat dibanding sekam bakar dan kompos, pupuk kandang dan pendukung lainnya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman yang saya jelaskan di sini, yang saya bagikan di sini, yaitu media tanam tapak tanah untuk cabai yang hasilnya lumayan di sini ya. Yang saya juga tidak menyangka hasilnya bakal bagus seperti ini. Maka nggak ada salahnya teman-teman. Di sini saya sharing tentang media tanam tapak tanah yang saya gunakan untuk tanaman cabai tersebut. Semoga teman-teman di sini juga bisa mencobanya, agar teman-teman tahu ini suatu hal yang kebetulan atau mungkin campuran media tanamnya yang bagus walaupun tapak tanah, sehingga tanaman cabai ini bisa lebih besar dan lebih kokoh dibanding tanaman-tanaman yang barengan pindah tanam pada saat itu ya teman-teman, yang biasa kita gunakan untuk menanam cabai di polybag. Adapun kelemahan media tanam ini kemungkinan bisa teman-teman lihat juga, saya sisipkan juga di deskripsi, dimana biasanya media tanam tanah itu tidak kokoh seperti tanah yang gampang keras ya teman-teman.
kadang suka mudah goyang, dan itu mungkin salah satu kekhawatiran saya apabila percobaan ini saya gunakan media tanam tanpa tanah hasilnya bagus seperti ini, saya gunakan ke semua tanaman cabai saya mungkin berpikirnya khawatir ke depannya di saat tanaman cabai itu berumur kita tidak bisa melakukan peremajaannya, dikarenakan kembali lagi ada suatu kelemahan pada media tanam tanpa tanah ini, yang mana kelemahannya pernah saya sharing dalam sebuah video dan teman-teman juga bisa lihat dalam video tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman, dan juga syukur-syukur teman-teman bisa juga memperhatikan dan teman-teman juga bisa melihat hasilnya. Balik lagi, media tanam apapun racikannya, apapun idenya, apapun rekomendasi dari bahan-bahan media tanam tersebut, kembali lagi namanya media tanam racikan tidak sesuai dengan media tanam siap pakai. Media tanam siap pakai pun belum tentu cocok bagi tanaman kita, semua apa yang kita tanam. Kembali lagi kesananya terdapat namanya perawatan dan pencegahan, baik itu petani rumahan ataupun petani besar ya teman-teman. Oke, video ini saya tutup. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.